Cerita dilanjutkan dengan Xiao Chun yang sedang memurnikan pil obat. Di luar rumah dari Xiao Chun, Jia Lie dan beberapa murid lainnya penasaran dengan pil obat yang sedang dimurnikan oleh Xiao Chun karena fenomena yang diciptakan saat pembuatan pil ini. Setelah beberapa saat, Xiao Chun akhirnya berhasil memurnikan pil yang dia inginkan. Dia juga terlihat sangat senang karena telah menghabiskan banyak bahan obat untuk pil ini. Di sisi lain, si kura-kura sedang mengintip karena sangat menginginkan pil yang dibuat oleh Xiao Chun. Menyadari hal ini, Xiao Chun menyimpan pil itu di sebuah kotak kayu yang telah disegel. Xiao Chun bahkan menyimpan kotak pil ini di bawah bantalnya karena takut akan dicuri. Tapi si kura-kura yang cerdik berhasil menyelinap dan mencuri kotak kayu milik Xiao Chun. Dia lalu membuka segel yang ada di kotak itu. Namun saat kotak itu dibuka, ada kotak lain di dalamnya. Hal ini membuat si kura-kura harus bekerja keras untuk mendapatkannya, sampai membuat dia kesal. Walaupun akhirnya dia berhasil mendapatkan pil milik Xiao Chun. Namun setelah memakan pil Xiao Chun, si kura-kura langsung mengantuk. Yang ternyata itu adalah obat tidur yang dibuat khusus untuk menjebak si kura-kura. Dan setelah itu Xiao Chun langsung memurnikan obat yang sebenarnya menggunakan energi yang dimiliki si kura-kura. Xiao Chun juga menggunakan air sungai Herven untuk memurnikan pil ini. Dan pemurniannya kali ini bahkan mengundang fenomena petir yang besar sampai membuat Hanzong khawatir. Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya Xiao Chun bisa menyelesaikan pemurniannya dan melewati petaka guntur. Melihat pil ini, Hanzong menjadi terkejut karena Xiao Chun telah memurnikan pil River Deep Ying untuk membangkitkan jiwa leluhur Han seperti sebelumnya. Dengan membuat pil River Deep Ying, Xiao Chun berharap bisa melindungi sekte di saat yang kritis, karena dia sendiri tidak tahu akan kembali kapan. Setelah itu ketua sekte mengumumkan kalau Xiao Chun akan memilih praktisi pelindung untuk menemaninya ke sekte atas. Keesokan harinya semua murid berkumpul di arena latihan untuk memulai pencarian pendamping dari Xiao Chun. Hanzong sebagai leluhur memberikan sebuah plakat kepada Xiao Chun dan juga Wan untuk memilih 5 orang pendamping. Tapi Wan menolaknya karena tidak ingin terus diikuti. Melihat ini, Xiao Chun berusaha untuk mendapatkan plakat itu. Tapi Hanzong menolaknya dengan alasan aturan yang ada. Di sisi lain, si kura-kura mulai terbangun dari pingsannya. Dia terlihat kurus kering karena energi spiritualnya diperas oleh Xiao Chun. Pada saat yang sama, tungku bekas Xiao Chun memurnikan pil terjatuh, sehingga membuat cairan sisa pil keluar dan bergabung menjadi satu. Hal ini membuat banyak tungku obat meledak secara bersamaan yang mengguncang seluruh sekte River Deep Ying.
Menyadari hal ini, semua murid yang ada langsung kabur. Bahkan Hanzong dan tetua sekte juga ikut pergi dengan alasan untuk berpatroli di kapal perang. Banyak dari mereka yang pergi meninggalkan sekte untuk menghindari asap halusinasi dari ledakan tungku obat Xiao Chun. Murid yang tersisa bahkan harus membuat diri mereka pingsan agar tidak terkontaminasi. Setelah lama menunggu, tidak ada satupun orang yang datang ke tempat pemilihan pendamping Xiao Chun. Dan dia hanya ditemani oleh Suwanji dan juga Bao Cai. Akan tetapi muncul Song Kue dan Zhang Dafang yang siap berpartisipasi. Dengan ini mereka langsung bertarung untuk melihat kelayakan sebagai seorang pendamping. Mereka bertiga bertarung dengan sengit dan mengeluarkan kemampuan masing-masing. Walaupun demikian, perbedaan di antara mereka terlihat sangat jelas. Xiao Chun terlihat mendominasi dibandingkan Song Kue dan Zhang Dafang. Tapi Xiao Chun juga terlihat sangat menikmati pertarungannya kali ini. Dan hasilnya juga sudah pasti, yang mana Xiao Chun jadi pemenangnya. Sementara itu Suwanji dan Bao Cai, mereka saling memuji kandidat yang berlawanan karena tidak ingin pergi ke sekte atas. Mereka berdua sampai terlibat adu mulut dan bertarung di bawah terpal agar tidak bisa ikut ke sekte atas. Akan tetapi Xiao Chun tetap memilih mereka berdua menjadi pendampingnya di sekte atas. Dengan ini Xiao Chun telah memilih Man Yao, Song Kue, Zhang Dafang, Bao Cai, dan Suwanji sebagai pendampingnya. Sementara itu di sekte atas, Liuan Tian melapor kepada leluhurnya kalau Sandra telah disiapkan. Leluhur itu lalu meminta Liuan Tian untuk mengatur semuanya. Namun muncul satu orang lagi yang melaporkan kalau klan Wilen telah muncul. Dia juga mengajukan diri untuk membereskan mereka semua agar tidak mengacau. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yan Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.